Halo, assalamualaikum sahabat Tamica. Balik lagi di channel YouTubeku Resalina Paldewita. Alhamdulillah aku masih bisa bikin video, dan kali ini aku akan share ke kalian masih tentang tanaman aglonema. Nah teman-teman, kalian jangan lupa pencet tombol like, komen, dan share-nya terlebih dahulu ya. Dan sama pencet tombol subscribe dan juga pencet tombol notifikasi supaya aku semakin semangat upload video dan notifikasi video terbaruku langsung masuk ke handphone kalian nanti. Terus pastinya supaya channelku semakin berkembang. Nah, informasi pentingnya dari aku, kalian jangan skip videoku sampai akhir dan nontonnya jangan setengah-setengah, lompat-lompat, karena kalian gak bakal dapat informasinya full dan bisa jadi nanti jadi salah arti dan juga gak ngerti gitu sama informasinya. By the way, kali ini tuh aku mau kasih tahu kalian gimana sih cara merawat aglonema supaya tumbuhnya subur dan rimbun. Jadi ada 6 cara nih teman-teman yang bakal aku bahas ke kalian kali ini. Jadi selama pandemi itu ya, tanaman hias ini lagi tren banget, termasuk aktivitas ataupun hobi yang dapat memberikan ketenangan pikiran ya, ngerawat tanaman lah pokoknya ya teman-teman. Apalagi pandemi kemarin sempat di rumah aja, walaupun sekarang udah mulai ya masuk lagi, tapi si tanaman bunga kita yang udah kita beli-beli kemarin itu jangan sampai ke biar gitu, karena kan mereka juga butuh perawatan. Biasanya orang yang akan merasa lebih bahagia setelah merawat tanaman. Nah, untuk merawat tanaman-tanaman ini, kalian bisa pilih beberapa tanaman yang kira-kira cocok untuk kalian tanam sebagai penanam pemula gitu ya. Dan ada banyak tanaman yang menurut aku tuh gampang perawatannya dan kita bisa pilih. Salah satunya kalian bisa merawat si aglonema ini teman-teman. Jadi cara merawat aglonema itu tuh sebenarnya mudah ya. Awal-awalnya kemarin aku juga nggak bisa, termasuk orang yang nggak bisa merawat aglonema, karena nggak tahu deh, pasrah aja gitu ya, kenapa sih nggak bisa. Tapi ternyata akhir-akhir ini semakin kesini tuh aglonemanya tuh aku bisa ngerawat dan tidak lagi seperti kemarin-kemarin yang cepat banget busuk, bahkan daunnya tuh cuma tumbuh 1-2 gitu, karena aku udah dapet tipsnya dan aku udah tahu gimana cara ngerawatnya. Nah, aglonema ini merupakan tanaman hias yang berwarna-warni dengan daun bermotif dan juga mencolok ya teman-teman. Tanaman ini mudah tumbuh dalam kondisi lembab dan kering. Yang penting itu enggak banjir airnya di dalam pot bunga kalau kalian tanamnya di pot, dan lubang drainasenya tuh banyak, jadi airnya tuh kayak ngerembes gitu aja. Kalau hujan udah langsung basah ngerembes, enggak yang terpendam di dalam pot bunganya. Dan tanaman aglonema ini cocok banget kalian taruh di dalam ruangan, baik itu di kamar, ruang tamu ya, kantor. Yang penting itu redup, tapi pas siang tetap ya masih masuk sinar matahari. Nah, jadi hal yang harus kalian pastikan itu adalah yang pertama, media tanam aglonema. Jadi kalian harus menjaga tanah dari tanaman aglonema ini keadaan lembab tapi tidak basah, tapi nggak juga kering gitu teman-teman. Dan media tanam yang biasa digunakan itu adalah perbanyak sekam bakarnya. Aku nggak menyarankan pemakaian kokopit ya, karena kokopit itu bisa menyimpan air dan aglonema nggak suka itu teman-teman. Dan untuk penyiramannya, kalian bisa siram lebih sering pada musim kemarau dan siramnya lihat-lihat kalau pas musim hujan. Jadi kalau misalnya medianya tuh udah kering ya, apalagi kalian taruh di pot nggak kena hujan, boleh deh disiram. Tapi kalau misalnya dia kena hujan, udah cukup biarin aja dengan air hujan tersebut. Lalu yang kedua, kalian bisa cek daunnya teman-teman. Jadi cara ngerawat aglonema tuh kita lihat kelayuan ya pada daunnya. Biasanya tuh tanaman aglonema akan memberi tanda saat sudah berlaku dia tuh lagi dehidrasi gitu. Jadi kalau misalnya udah kering, dia tuh biasanya biarin daunnya tuh terkulai atau layu. Jadi kalian tinggal siram aja, nanti daunnya akan kembali segar dan tegak. Terus kalau aglonema kamu tuh menguning atau daunnya tuh layu terus batangnya lembek, nah itu artinya tanaman kalian kebanyakan air. Jadi usahakan media tanamnya tetap kering dan tidak terlalu basah ya.
Terus untuk yang ketiga, kalian harus mulai perhatiin pemberian pupuk aglonema. Jadi tanaman itu juga butuh makanan, teman-teman. Nah, kita bisa beri makanan aglonema dengan memberikan pupuk tanaman hias yang diencerkan. Lalu kalian kasihnya setiap 4 bulan ataupun lebih juga nggak apa-apa. Kalau potnya itu udah sesak banget tuh kelihatannya, misalnya daunnya udah rimbun tapi potnya masih kecil gitu ya, kalian bisa pindahkan tanaman ke dalam wadah yang lebih besar dengan tanah yang baru ya, media tanam yang baru, maka itu akan memperbaik kondisi si tanaman aglonema. Apalagi tuh musim panas ya, pasti kalau udah sesak-sesak kayak gitu tuh dia bakal nggak kuat gitu dan terganggu sama perkembangannya. Dan mumpung lagi ngebahasin pot bunga nih ya, aku mau ingetin lagi kalian di pot bunganya si aglonema ini. Kalau aglonemanya masih kecil, kalian jangan tanam di pot yang gedean, karena itu justru nggak fokus kepada tanaman si aglonemanya. Jadi kalian kalau mau tanam, kalau soalnya ukurannya kecil, tanamlah di pot kecil dulu. Nanti kalau udah banyak akarnya, kalau nggak cukup lagi, baru kalian pindah ke pot yang gede gitu. Karena justru kalau seandainya potnya besar, akan membuat tumpukan air banyak di dalam. Terus nutrisinya juga tersebar gitu kan, nggak fokus kepada si tanaman aglonema ini. Lalu selanjutnya teman-teman, secara khusus ya untuk tanaman aglonema hijau itu dapat sekali kita kasih dan kita taruh cahaya matahari yang rendah gitu. Jadi dia bisa terima gitu kan, karena dia ada kayak zat hijau daunnya gitu. Tapi untuk spesies yang warna-warni gitu, cahaya terang itu justru sangat ideal dan juga kayak lebih memberikan warna ya sama daun-daun aglonema. Nah, jadi untuk cahaya paling lemah itu cocok untuk yang berdaun hijau, tapi untuk yang berwarna-warni itu tuh kurang maksimal. Karena ada ya aglonema itu, pokoknya kalau menurut aku sih kalau kena matahari itu bakal jadi cantik banget loh teman-teman. Nah, pastikan walaupun itu yang berwarna hijau ataupun daunnya banyak warna merah, kalian taruhnya di tempat yang teduh tapi tetap kena sinar matahari. Gak harus kena sinar matahari semua, nggak. Bahkan kalau kayak gitu justru bisa juga bikin daunnya gosong. Dan aku mau tambahin dikit tentang pot bunga. Kalau kalian mau pakai water propagation itu juga bisa teman-teman. Cukup kasih air dan kalian tetesin pupuk 1 kali dalam sebulan, dikit aja ya. Dan yang terakhir, kalian rajin cek lagi nih daun-daun dan batangnya. Jadi yang tadi tuh karena kekurangan cahaya, nutrisi, air dan segala macam. Dan kali ini tuh kalian bisa cek apakah ini daunnya layu karena misalnya ada binatang ya yang merugikan bagi tanaman kita, ataupun karena tanaman kalian itu sedang kayak mengalami ujung daun yang kering. Itu masalahnya hanya karena overwatering atau terlalu banyak pupuk teman-teman. Jadi kalian harus perhatikan ini ya, jangan sampai ini kejadian dan bikin aglonema kalian layu. Udah deh, itu adalah 6 hal penting yang kalian harus pastikan dan perhatikan untuk aglonema. Terima kasih udah nonton teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.